hari Sabtu yang lalu teman-teman weekend dan teman-teman harus masuk karena ada perkuliahan satu mata kuliah lagi sebelum kita menjelang UTS. Nah, pantunnya seperti ini teman-teman. Masak kuah ditambah kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat hadirin semua. Oke, baik teman-teman. Oke, untuk materi hari ini adalah materi teman-teman yang pernah kita bahas ya sebelumnya. Jadi teman-teman di sini ada yang bahwa mungkin sudah baca materi sebelumnya, sehingga ketika kita masuk ke materi yang sekarang terkait perhitungan PPh badan, teman-teman tidak akan kebingungan. Ada yang sudah baca sebelumnya terkait PPh badan atau perhitungan PPh badan? Pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Yang pernah ingat kan di mana nih, misalnya di bawah 4,8 miliar seperti apa perhitungannya, kemudian di atas 4,8 miliar seperti apa perhitungannya, itu pernah kita bahas. Teman-teman sudah baca belum? Oke, sambil teman-teman coba silahkan dicek kembali, siapa tahu teman-teman masih menyimpan nih terkait materi-materi sebelumnya. Izinkan Ibu untuk absensi terlebih dahulu ya, absensi dulu ya kehadirannya ya. Menyiapkan terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini. Abdul Khalid ada? Oke, ada. Adeliana? Amalia dia? Ada. Amanda Siva? Kemudian Andi Rahmania? Andi ada? Belum datang. Oke, Andi Ungu? Oh, Dinten. Aulia Rahman. Sehat, Neng? Aulia Wahda? Gak ada. Kemudian Triani Risna? Gak ada. Eka Ratnawati? Di jalan? Oke, berarti hadir ya hari ini ya. Eko Saputra? Kerja ya? Excella? Panino Hikmah? Febriana? Fernando? Gak ada. Fitri Hardianta? Hendra Eka Putra? Gak ada. Karina Heru Husnianur? Gak ada. Ica? Ica gak ada. Yagila Turiska? Kemudian Laras ada. Kemudian Lutfi, Mardia, Mira Nova, Muhammad Ubay gak ada. Mulyaningsi, Muhammad Yufaldi gak ada. Musdalifah ada? Di jalan, baik. Novi Tiara? Kemudian Nur Jam-Jam? Bisa. Nur Halisa? Nur Halisa ada? Kerja. Nur Banyulela ada. Kani Purwanti? Kani? Kerja. Resti Berlian gak ada.
ingat? Ada yang masih ingat nggak? Atau kita review kembali, teman-teman wajib nggak seorang wajib pajak badan memiliki NPWP? Wajib. Wajib. Kira-kira fungsi NPWP untuk apa teman-teman? Silakan masuk. Sebagai kartu identitas ya bagi seorang wajib pajak yang berkaitan dengan namanya hak dan kewajiban perpajakan. Apalagi untuk seorang wajib pajak orang pribadi aja penting, apalagi untuk wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini adalah seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu membahas terkait PPh badan ini yang masuk ke dalam kategori PPh badan seperti yayasan, perusahaan, koperasi, firma, CV, komisi, itu masuk ke dalam kategorinya wajib pajak badan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, di sesi sebelumnya kita pernah membahas terkait subjek pajak. Subjek pajak ada berapa? Kalau wajib pajak ada dua kan ya, ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Nah, hari ini kita akan membahas kepada perhitungannya PPh badan. Cuma ibu ingin mereview kembali teman-teman. Kalau kita berbicara terkait badan, kita juga mengenal dari subjek pajak. Masih ingat ada 4 orang pribadi, subjek pajak badan salah satunya, kemudian ada yang namanya warisan dan badan usaha tetap. Nah, kalau badan usaha tetap secara perlakuan perpajakannya ini sama dengan PPh badan. Begitupun ketika pelaporan SPT-nya ataupun perhitungannya. Nah, hari ini teman-teman kita akan mempelajari terkait perhitungan PPh badan. Untuk materi yang pertama, nah, bagi seorang wajib pajak, kita mengenal wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan itu ada yang menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang wajib pajak badan adalah membuat pembukuan. Nah, sebenarnya si pembukuan ini tidak hanya berlaku untuk wajib pajak badan saja, tetapi bagi seorang wajib pajak orang pribadi tapi mempunyai usaha, itu wajib bikin pembukuan. Misalnya di sini nih, Mbak Sabina saat ini misalnya sebagai seorang wajib pajak pribadi, tetapi saat ini punya usaha, misalnya UMKM nih, pergerakan sekarang banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang selain misalnya, oh ini kekecilan ya, oke baik. Kelihatannya? Nah, misalnya contohnya Mbak Sabina. Nah, Mbak Sabina ini adalah sebagai kategorinya wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi ini tetapi dengan kategorinya dia punya usaha, punya kegiatan usaha, misalnya punya usaha misalnya buka butik atau toko baju atau bisa konveksi, apapun itu yang penting dia kategorinya sebagai wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha. Nah, seperti itu yang namanya walaupun kita dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi, itu kita wajib yang namanya membuat pembukuan. Kenapa? Karena pembukuan sendiri merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, meliputi apa? Harta. Kewajiban itu apa? Kewajiban apa bahasa kitanya? Kan ada harta nih. Harta, kewajiban bahasa kitanya apa teman-teman? Kewajiban, ayo. Hutang, lupa. Jadi namanya pembukuan ini adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, secara sistematis terkait apa? Berapa harta yang dimilikinya, berapa kewajiban hutangnya ya, kalau bahasa kita hutangnya berapa, kemudian modalnya berapa, penghasilannya berapa, dan beban atau biaya dikeluarkannya berapa oleh si perusahaan tersebut. Nah, yang akhirnya ketika informasi keuangan itu sudah terpenuhi, nantinya baru dibuatlah yang namanya penyusunan laporan keuangan.
minimalnya sudah membuat neraca dan laporan keuangan. Ayo teman-teman, masih ingat gak laporan keuangan neraca isinya apa saja? Neraca, akun real. Bu, kenapa kita kan belajar pajak kok masih dihubung-hubungkan dengan keuangan? Ya iya teman-teman, kita tidak akan yang namanya bisa bisa menghitung berapa pajaknya yang akurat kalau laporan keuangannya acak-acakan, benar tidak? Kenapa? Karena yang menjadi dasar utama ketika perhitungan pajak adalah dari laporan keuangan. Yuk, ada yang ingat gak neraca isinya apa aja teman-teman? Kas, ya aset. Ya aset itu bagian dari aktiva ya. Kas itu bagian dari aset. Kemudian apa lagi? Utang. Utang, ya. Satu lagi. Modal. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalnya di neraca itu ada harta, ada hutang dan ada modal. Nah, satu lagi adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban. Teman-teman ini ya, kalau teman-teman memperhatikan hal-hal ini, insya Allah nanti ketika teman-teman ujian PTS tidak akan keluar dari seri pembahasan ini. Contoh tadi ibu nanya subjek pajak ada apa aja, insya Allah itu pasti akan ada salah satunya keluar dari PTS. Jadi teman-teman kalau memperhatikan itu tidak akan melenceng dari pembahasan kita. Ya insya Allah kan kalau misalnya ujian apa yang kita ajarkan itu akan muncul ketika ujian nanti. Selanjutnya, nah ini adalah mekanisme perhitungan untuk PPh badan. Nah, untuk PPh badan ini teman-teman kita memiliki dua mekanisme perhitungan PPh badan. Yang pertama nanti kalau teman-teman sudah saya jelaskan, kemudian nanti saya kasih cash, nanti saya bagi kelompok ya teman-teman. Bagi kelompok, misalnya ini ada berapa orang nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 8 ada 16, 9, 18 ya. Nah nanti saya bagi kelompok lah menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Nanti ibu kasih soal bareng-bareng, nanti kita jawab bareng-bareng aja gitu ya. Nah tapi harus jelaskan dulu terkait materinya seperti ini. Nah di sini kita akan membahas terkait PPh badan. Untuk mekanisme PPh badan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah di sini mekanisme perhitungan khusus atau final. Kategorinya adalah omsetnya atau peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Teman-teman tahu lah dari istilah omset, tahu kan? Omsetnya nih istilahnya mah pendapatan terima tapi masih belum dikurangin biaya. Misalnya nih Mbak Laila punya perusahaan, pendapatannya misalnya 1 miliar, belum dikurangin biaya-biaya, itu namanya omset, peredaran bruto. Tapi kalau dikurangin biaya-biaya itu menjadi laba. Nah di sini misalnya perhitungan khusus PPh final ketika si perusahaan tersebut, si badan tersebut itu masih di bawah 4,8 miliar. Contohnya, nanti kita akan beri contoh ya. Nah kita balik lagi. Nah contohnya bisa seperti ini teman-teman. Kita lihat ke contoh. Nah ini contohnya. Pakai yang mekanisme PPh final biar nanti nyambung. Nah contoh kasusnya seperti ini. PT Alimundi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk menggunakan tarif PPh final untuk menghitung pajak berdasarkan laporan keuangan yang dimilikinya pada bulan Desember 2019. PT Alimundi ini memiliki peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar kan? Hanya 300 juta saja. Berapa PPh keluarnya? Ini tinggal dikalikan saja sesuai rumusnya 0,5. Itu sudah ketentuan ya, rumus dari sebenarnya teman-teman, sudah dari ketentuannya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan peredaran bruto 300 juta. Hasilnya berapa? Pajaknya harus dibayar 1.500.000. Itu ketika misalnya menggunakan PPh final, mekanisme PPh final. Nah, kemudian
Jadi ada dua yang tadi menggunakan mekanisme PPh PPh ini ya, PPh khusus, PPh final. Kalau yang kedua ini menggunakan perhitungan umum PPh pasal 17. Nah, di mana PPh pasal 17 ini teman-teman, ini dibagi menjadi 3 kategori, dimulai dari ketika peredaran motonya di bawah 4,8 miliar, kemudian untuk yang 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dan di atas 50 miliar. Teman-teman, ini diperhatikan satu-satu, kira-kira ketika nanti ada soal, lihat ini masuk ke kategori mana. Kenapa? Karena ini akan membedakan terkait rumus yang teman-teman pakai. Ini pernah kita bahas kan? Pernah kita bahas kan teman-teman ya? Secara teorinya, ini secara perhitungannya. Nah, misalnya yang di bawah 4,8 miliar itu pengalinya dah 50%, dikalikan tarif, dikalikan PHKP. Tarif ini adalah tarif yang berlaku pada tahun pajak tersebut. Misalnya, kan kalau PPh badan itu dilaporkan pada 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Misalnya, contoh yang paling dekat, tahun 2023 kan sudah berakhir tuh, Desember. Nah, untuk pelaporan SPT-nya itu kan harus menghitung terkait berapa PPh terhutangnya. Si orang keuangan atau orang bagian finance-nya itu harus menghitung bukan tarif 2024 ya, atau misalnya pakai tarif 2022, tidak, tapi menggunakan tarif yang berlaku pada tahun 2023. Karena yang namanya regulasi pajak itu senantiasa selalu berubah-ubah. Ya, walaupun memang sampai saat ini kita masih belum ada perubahan tarif, kita masih di tarif terakhir yaitu di 20% untuk tarif PPh pada ini. Nah, pelaporannya itu SPT-nya kemarin, terakhir di bulan April. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanisme ketika peredaran motonya 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, itu memang sudah ada ya yang kita bahas di proposal 931F terkait hitungannya. Untuk yang omsetnya memang 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dia memang ada keistimewaan, dapat fasilitas pemotongan 50% dari tarif normalnya. Dan yang ketiga adalah di atas 50 miliar. Nah, ini tinggal tarif yang berlaku pada tahun tersebut dikalikan berapa penghasilan kena pajaknya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke case. Tadi kita ada contoh kasus yang PPh final. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang PPh menggunakan mekanisme umum. Nah, teman-teman sudah lihat ya. PT Alinugi bergerak di bidang penjualan. Kita masih sama menggunakan perusahaan yang sama, yaitu perusahaan barang material bangunan dan membuat kebutuhan dalam usahanya berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun pajak 2020. Tadi yang di awal 2019. Kalau sekarang 2020. Lihat teman-teman di sini peredaran motonya berapa? 4,5 miliar. Nah, kemudian pajak penghasilan kena pajaknya PKPH-nya sebesar 500 juta. Kita hitung berapa PKPH-nya, tinggal tadi 50% ya. 50% dikalikan dengan 22%. Kenapa 22%? Dikarenakan tarif, teman-teman masih ingat kan di pembahasan terkait teori bahwa tarif tiap tahun itu berbeda-beda. Tahun 2019 ada di 25%, 2020 dan 2021 di 22%, di 2022 sampai sekarang masih di angka 20%. Tadi nanti pun teman-teman ketika misalnya ujian, tolong teman-teman harus tahu tarifnya berapa, siapa tahu tahunnya berbeda, kan pasti tarifnya juga akan berbeda seperti itu. Karena untuk nanti itu ketika ujian memang ada soal hitungan pajaknya, ya. Hitungan soal pajaknya ya sekitar 3 sampai 5 soal itu gitu. Jadi ya teman-teman, tapi di sini tinggal dikalikan saja sama dengan 55 juta yang harus dibayar ketika misalnya si perusahaan itu membayar untuk omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tetapi menggunakan yang namanya mekanisme umum, itu menggunakan
sampai 50 miliar. Nah, di sini ada ketentuan ya. Jadi memang ada sedikit keringanan dari pemerintah bahwa ketika misalnya peredaran brutonya ini sampai dengan 50 miliar, mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Contohnya, harusnya tarifnya 22. Kalau fasilitas jadinya 11%. Nah, kemudian memang ada batasannya mulai dari peredaran bruto 4,8 miliar ya teman-teman ya. Kita masuk contoh ke kasusnya kan, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng terkait contoh kasusnya. Nih contoh kasusnya teman-teman. PT Alim Budi bergerak di bidang penjualan material bangunan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya berdasarkan data laporan keuangan yang dimiliki pada tahun 2021. PT Alim Budi memperoleh peredaran bruto sebesar 40 miliar dengan penghasilan kena pajak dari bisnisnya adalah 4 miliar. Berapa PPh terhutang yang harus dibayar? Teman-teman, ketika kita akan menghitung terkait berapa PPh terhutang untuk wajib pajak saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama apa dulu? Lihat dulu tahunnya. Kenapa? Karena tahun ini merupakan menjadi patokan tarif yang akan teman-teman gunakan. Yang kedua, lihat dari omsetnya. Dilihat dari peredaran brutonya, karena dengan peredaran brutonya sekian akan menggunakan tarifnya berbeda juga, tarifnya berbeda juga. Nah, berarti di sini sudah jelas ya, tarifnya 21 tahun 2021 tarifnya 22%, sedangkan omsetnya 40 juta. Berarti di sini untuk perhitungannya adalah kita lihat dulu PHKP-nya berapa di sini? 4 miliar. Berarti perhitungannya seperti ini teman-teman ya. 4,8 miliar dibagi 40 miliar. Kenapa 4,8 miliar dulu? Dari mana 4,8 miliar? Karena batasannya adalah dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Kita harus pakai 4,8 miliar. Pasti teman-teman bingung, Bu, di soal nggak ada loh, Bu, 4,8 miliar. Silahkan masukin. Bu, di soal tidak ada nih 4,8 miliar. Kok tiba-tiba di hitungannya ada? Karena seperti di awal, batasannya itu adalah 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi di sini ada 4,8 miliar dibagi 40 miliar. Gimana? Ini dibagi sama omsetnya ya, peredaran brutonya. Nah, misalnya nih misalnya di sini ya, ini peredaran brutonya berubah menjadi 30 miliar. Berarti 4,8 miliar itu dibagi 30 miliar. Paham ya teman-teman ya? Jadi dia adalah sebagai batasannya ya. Nah, berarti di sini tinggal dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Berarti didapat sebesar 480 juta. Itu untuk yang PHKP atau penghasilan kena pajak fasilitas. Kemudian bagaimana dengan non fasilitas? Kalau non fasilitas tinggal dikurangi saja. Penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan penghasilan fasilitas. Ya. 4 miliar dari mana? Dari PHKP tahun 2021. 480 dari mana? Hasil perhitungan PHKP yang fasilitas, tinggal dikurangi saja. Hasilnya dapatnya 3.520 juta. Barulah kita masuk ke hitungan berapa sih PPh terhutangnya. Nah, PPh terhutangnya seperti ini teman-teman ya. PPh terhutang fasilitas 50% dikali 22%. Kenapa 22%? Tahunnya. Karena dari tahun 2021 adalah sebesar 22%.
fasilitas. Nah, 480 kan berarti di sini kalikan dengan 480 juta. Dapatnya 52.800.000. Nah, kemudian bagaimana dengan PPh yang fasilitas? Ya tinggal mengalihkan tarif yang berlaku pada tahun tersebut dikalikan dengan ini ya, penghasilan kena pajak yang fasilitasnya dapatnya 774.400.000. Diakumulasikan, inilah yang harus dibayarkan PT Alimundi sebesar 827.200.000 rupiah. Ini yang harus dibayarkan sebagai PPh terhutangnya dengan omset 40 miliar dan penghasilan kena pajaknya 4 miliar. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang masih bingung? Kalau tidak kita masuk ke yang ketiga. Saya yakin ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena kalau penghasilan omsetnya di bawah 60 miliar, 50 miliar, tinggal dikalikan aja. Tarif yang berlaku pada tahun tersebut dikalikan dengan peredaran dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, ini sama teman-teman, saya mengambil tes yang sama PT Alimundi. Yang membedakannya apa? Dari tahunnya. Tahunnya kan setiap tes itu berbeda, naik satu tingkat kan, dari 2009, 2020, 2021 sampai dengan 2022. Kemudian dari peredaran fotonya. Kenapa? Karena peredaran foto menjadi penentu rumus mana yang akan kita gunakan. Nah, ini kan peredaran fotonya sudah di atas 50 miliar kan teman-teman ya, 60 miliar kan. Nah, berarti ini tinggal dikalikan saja tarif yang berlaku pada tahun tersebut dikalikan dengan 6 miliar. Totalnya adalah 1,2 miliar. Sampai sini ada yang masih bingung tidak sebelum ibu bagi kelompoknya teman-teman? Soalnya itu, ya maksudnya soalnya 5 tahun belakang apa? Kan tahunnya beda-beda tuh. Iya. Fasilitas pajaknya. Iya. Sebenarnya kalau sama itu yang membedakan ini kan kita hampir sama karena ketika perhitungan pajak itu yang membedakan itu iya dari tahun. Iya, beda-beda karena tahun di 2019 ke bawah, 2019, 2018, 2017 itu kita masih menggunakan tarif yang cukup tinggi, 25%. Kemudian tahun 2020, 2021 kita turun nih 22%. Sebenarnya kalau kita pernah teman-teman mungkin membaca media, sebenarnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu pernah meminta kepada Ibu Sri Mulyani untuk penurunan terkait tarif pajak, minta diturunkan tarif pajak. Tetapi kenapa tidak sampai turunnya drastis sampai dengan misalnya 5% atau misalnya 10%? Dikarenakan ketika penurunan tarif pajak itu drastis, itu pasti akan mempengaruhi terkait APBN kita. Ya, jadi memang tidak serta-merta yang namanya Menteri Keuangan dia serta-merta itu kita turunkan sekian persen, nggak bisa teman-teman. Jadi memang ada pertimbangannya. Salah satunya adalah terkait APBN. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa penurunan pajak tidak sampai 5%, 7% tidak bisa teman-teman. Bahkan yang melatar belakangi penurunan pajak di 2020 sampai dengan 2021 juga ketika karena kita masih menghadapi pasca pandemi kan, pandemi 2020 tuh. 2020, 2021 kan kita baru mulai membenahi ya perekonomian kita itu kan. Nah, itu adalah salah satu yang melatar belakangi penurunan pajak sampai dengan 3% dari 25%. Kenapa? Agar para pengusaha bisa tersurvive gitu. Karena kalau misalnya tarifnya tinggi itu akan malah berdampak lagi kepada pengusaha udah pasca pandemi, kondisi perusahaan drop, kemudian dengan pajak yang besar kan kebayang teman-teman ya seperti itu. Nah, jadi ini untuk yang menjadi perbedaan setiap soalnya dilihat dari tahun pajaknya, kemudian dilihat dari peredaran uangnya. Nah, itu yang akan kita hitung. Oke, baik, sekarang kita bagi kelompok ya, dikasih soal ya teman-teman ya. Ada berapa orang ini? Ada berapa orang? Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10, 10, 20, 23. Ya.
kuliah. Teman-teman walaupun ini kelompok tapi tiap orang masih pesan sendiri ya. Nanti kan jadwal kita akan belajar.
Jadi sebenarnya yang harus ada di bawah kelompok 2 sudah? Baik. Siapa yang mau ke depan? Coba kamu totalkan dulu. Kak, kayak bagus. Enggak kena nah. Duduknya. Dari kelompok ini sudah? Sudah Ibu.
pemberangkatannya 4,8 miliar sampai 50 miliar, berarti di atas 4,8 miliar, di bawah 50 miliar, ya 9,6 miliar. Kemudian omsetnya, bukan omset atau mana? Ini penghasilan bukan pajaknya, PKP. Nah, PKP-nya, PKP penghasilan
Gemoy udah di sini ada. Nomor 2. Siapa yang dulu? Ayas. Ada yang
Masa sebelum
23 ya terkait sewa, dividen, kemudian royalti teman-teman ya. Dan ada PPh pasal 24 terkait penghasilan dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada kredit pajak yang memang wajib dibayar sendiri, artinya tidak boleh diwakilkan, itu PPh pasal 25. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nah, di sini untuk PPh 22 ini kemarin pernah kita bahas juga secara sekilas ya. PPh 22 itu terkait apa saja? Terkait di sini misalnya impor barang, membayar pembelian barang, kemudian ada terkait penjualan, ada juga misalnya terkait penjualan produk seperti BBM,
kemudian kita memiliki penghasilan bukan hanya di dalam negeri. Kita punya nih, misalnya Umay punya penghasilan di dalam negeri 200 juta, punya juga di luar negeri 100 juta. Itu wajib teman-teman ya dihitung pajaknya. Jadi bukan hanya pajaknya di dalam negeri saja. Itu menggunakan PPh 2 juta ribunya. Oke, sampai sini PPh badan tadi yang sudah kita bahas, mulai dari mekanisme perhitungan menggunakan PPh final, kemudian menggunakan PPh umum, kemudian yang sekilas ini mungkin akan kita pelajari lagi di minggu yang akan datang terkait PPh 22, 23 dan 24. Ada yang mau tanyakan lagi nggak teman-teman, atau ada yang masih bingung? Boleh mangga. Aman teman-teman? Benar. Ada yang masih bingung? Ya, ibu tanya ada yang bingung. Ada ibu tanya 1-2 orang ya. Coba Sabina tadi PPh 23 berapa persen untuk yang sewa? 2% apa 15% Sabina? 15 atau 22% nih? Nah, 15 kalau sewa 2%. Kalau 15% itu untuk royalti dan dividen. Oke, yang belakang ada siapa? Umay. Umay, tarif pajak untuk PPh tarif pajak untuk PPh 22 di tahun 2020 berapa persen, Bay? 2020? Hah? 22%. Oke, satu lagi. Oke, Amanda. Tadi Ibu menjelaskan terkait PPh 22. PPh 22 kalau terkait pembelian barang oleh pemerintah berapa persen? Berapa? syukur.